Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Selama 1 bulan penuh kita dilatih, kita digembleng, kita dididik, bukan untuk menyengsarakan kita. Allah mengadakan puasa ini bukan untuk menyengsarakan kita, tetapi Allah ingin mengingatkan kepada kita berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tattaqun, bertakwa kepada Allah, artinya takut kepada Allah. Kepergian Ramadan tentu bukanlah tanpa kesan. Setidaknya khotib ingin menyampaikan 3 pesan Ramadan setelah kepergiannya. Apakah Ramadan ini hanya sekedar kenangan, tidak membekas dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah Ramadan berpesan kepada kita, setelah Ramadan ini hendaknya kita takut kepada Allah, karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 2 minggu, 1 minggu kita akan dihadapkan dengan aktivitas bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah Ramadan hanya sebuah kenangan, tidak berkesan sama sekali? Akan kembali memakan kita, akan kembali kita memakan makanan yang haram, yang bukan haknya, akan kembali kita memakan makanan yang haram, mencuri, menipu. Namun bagi yang puasanya berhasil setelah Ramadan ini, kita makin takut kepada Allah, makin tinggi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa takut miskin, merasa takut sakit. Hendaknya ketakwaan, ketaatan miskin dan sakit itu harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Janganlah kita memakan makanan yang haram setelah kita melaksanakan ibadah 1 bulan penuh, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman bagi orang-orang yang memakan barang yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mencarinya. Bukan hanya zatnya, tetapi cara mencarinya dengan memperoleh dengan yang haram. Menipu, sumpah palsu, riba, maka neraka lebih berhak tempatnya. Sebab yang ada di dalam tubuh kita kullu lahmin wadamin, setiap daging, wadamin dan darah, nabata min suhtin, yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula bihima, maka neraka lebih berhak membakarnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akibat dari makanan yang haram, maka doa-doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, berikanlah kami anak yang soleh, berikanlah kami anak-anak yang patuh kepada orang tua. Menangis meminta kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau mencari nafkah, engkau mencari nafkah dengan cara yang haram, maka doa-doa kami tolak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka memakan makanan yang haram adalah memperkeruh hati kita. Seseorang dengan mencari barang-barang yang haram, ketika kita mencari dengan perkara-perkara yang haram, maka makanan itu akan masuk ke dalam mulut kita. Makanan itu akan masuk ke dalam lambung kita, dikunyah, digiling, kemudian menguatkan sel-sel pembuluh saraf, masuk menyemburkan darah ke dalam jantung kita, kemudian masuk dalam organ tubuh kita, maka kita cenderung mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa. Berhasil setelah Ramadan ini, kita makin takut kepada Allah, makin tinggi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa takut miskin, merasa takut sakit. Hendaknya ketakwaan, ketaatan miskin dan sakit itu harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Janganlah kita memakan makanan yang haram setelah kita melaksanakan ibadah 1 bulan penuh, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman bagi orang-orang yang memakan barang yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mencarinya. Bukan hanya zatnya, tetapi cara mencarinya dengan memperoleh dengan yang haram. Menipu, sumpah palsu, riba, maka neraka lebih berhak tempatnya. Sebab yang ada di dalam tubuh kita kullu lahmin wadamin,
setiap daging, wadamin dan darah, nabata min suhtin, yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula bihima, maka neraka lebih berhak membakarnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akibat dari makanan yang haram, maka doa-doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, berikanlah kami anak yang soleh, berikanlah kami anak-anak yang patuh kepada orang tua. Menangis meminta kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau mencari nafkah, engkau mencari nafkah dengan cara yang haram, maka doa-doa kami tolak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka memakan makanan yang haram adalah memperkeruh hati kita. Seseorang dengan mencari barang-barang yang haram, ketika kita mencari dengan perkara-perkara yang haram, maka makanan itu akan masuk ke dalam mulut kita. Makanan itu akan masuk ke dalam lambung kita, dikunyah, digiling, kemudian menguatkan sel-sel pembuluh saraf, masuk menyemburkan darah ke dalam jantung kita, kemudian masuk dalam organ tubuh kita, maka kita cenderung mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa nabata min suhtin, yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula bihima, maka neraka lebih berhak membakarnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akibat dari makanan yang haram, maka doa-doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, berikanlah kami anak yang soleh, berikanlah kami anak-anak yang patuh kepada orang tua. Menangis meminta kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau mencari nafkah, engkau mencari nafkah dengan cara yang haram, maka doa-doa kami tolak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka memakan makanan yang haram adalah memperkeruh hati kita. Seseorang dengan mencari barang-barang yang haram, ketika kita mencari dengan perkara-perkara yang haram, maka makanan itu akan masuk ke dalam mulut kita. Makanan itu akan masuk ke dalam lambung kita, dikunyah, digiling, kemudian menguatkan sel-sel pembuluh saraf, masuk menyemburkan darah ke dalam jantung kita, kemudian masuk dalam organ tubuh kita, maka kita cenderung mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa. Apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau mencari nafkah, engkau mencari nafkah dengan cara yang haram, maka doa-doa kami tolak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka memakan makanan yang haram adalah memperkeruh hati kita. Seseorang dengan mencari barang-barang yang haram, ketika kita mencari dengan perkara-perkara yang haram, maka makanan itu akan masuk ke dalam mulut kita. Makanan itu akan masuk ke dalam lambung kita, dikunyah, digiling, kemudian menguatkan sel-sel pembuluh saraf, masuk menyemburkan darah ke dalam jantung kita, kemudian masuk dalam organ tubuh kita, maka kita cenderung mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa. Orang dengan mencari barang-barang yang haram, ketika kita mencari dengan perkara-perkara yang haram, maka makanan itu akan masuk ke dalam mulut kita. Makanan itu akan masuk ke dalam lambung kita, dikunyah, digiling, kemudian menguatkan sel-sel pembuluh saraf, masuk menyemburkan darah ke dalam jantung kita, kemudian masuk dalam organ tubuh kita, maka kita cenderung mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa. Kemudian menguatkan sel-sel pembuluh saraf, masuk menyemburkan darah ke dalam jantung kita, kemudian masuk dalam organ tubuh kita, maka kita cenderung mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa. Tubuh kita, maka kita cenderung mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa yang haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa.
zumratal mu'minin rahimakumullah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyibun la yuqbalu illa la yuqbalu illa kita punya dosa kepada sesama manusia. Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasul, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang-orang yang paling bangkrut? Sebagian sahabat menjawab, al-muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata'. Orang yang bangkrut menurut sahabat jawabannya orang yang tidak mempunyai harta, orang yang tidak mempunyai uang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan itu orang-orang yang bangkrut. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut min ummati, di antara umatku, kita ini. Rasul bukan menyebutnya orang Yahudi, Rasul bukan menyebutnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi Yahudi dan Nasrani, tetapi min ummati, kita ini. Di antara umatku yang paling bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamah, mereka yang datang pada hari kiamat, bi sholatin, dengan membawa pahala salat, wasyamin, dan membawa pahala puasa, wa zakatin, membawa pahala zakat, wa hajjin, dan membawa pahala haji, wa shadaqatin, membawa pahala sedekah. Tetapi sayang, di sisi lain dia mempunyai dosa kepada sesama manusia. Man ya'ti qad syatama hada, di lingkungan hidupnya mulutnya kotor, pernah menyakiti orang lain. Pernah kita menyakiti orang lain, tetangga kita yang pernah kita sakiti. Wa akala mahada, memakan harta yang bukan haknya. Lalu bagaimana nasib orang ini? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagian menghadap kepada Allah, ya Rabb, dia memang rajin sholat, dia memang rajin zakat, dia memang rajin sedekah, tetapi kami mohon keadilan-Mu ya Rabb. Dia waktu di dunia telah menghina saya, mempermalukan saya, mengambil haknya, maka seketika itu pahala puasa, pahala sholat kita diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang menyakiti kita. Kemudian datang lagi seseorang menghadap kepada Allah, ya Rabb, dia waktu di dunia rajin sholat, rajin zakat, hajinya beberapa kali, tetapi dengan tetangganya bermusuhan, saling menyakiti, maka kami minta keadilan-Mu ya Rabb. Apa kata Allah? Ambil puasa zakatnya, ambil puasa haji, diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Inilah orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Mamin muslimain yaltaqiyani fayatasawfahani ghufira lahu qabla ayyatafarraq. Di antara muslim yang lain adalah apabila kita berjabat tangan di momen Idul Fitri ini, maka Allah ampuni qabla ayyatafarraq, sebelum kita berpisah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, isnani la yanzuru ila yaumil qiyamah. Ada dua golongan yang nanti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua adalah jarus su'i, tetangga yang jahat sama tetangganya. Maka di momentum bulan Idul Fitri ini, memasuki 1 Syawal ini, marilah kita saling memaaf-maafkan, terutama kepada orang tua kita, sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita, agar kita menjadi benar-benar orang-orang yang beriman, yang meninggikan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ada memakan harta yang bukan haknya. Lalu bagaimana nasib orang ini? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagian menghadap kepada Allah, ya Rabb, dia memang rajin sholat, dia memang rajin zakat, dia memang rajin sedekah, tetapi kami mohon keadilan-Mu ya Rabb. Dia waktu di dunia telah menghina saya, mempermalukan saya, mengambil haknya, maka seketika itu pahala puasa, pahala sholat kita diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang menyakiti kita. Kemudian datang lagi seseorang menghadap kepada Allah, ya Rabb, dia waktu di dunia rajin sholat, rajin zakat, hajinya beberapa kali, tetapi dengan tetangganya bermusuhan,
saling menyakiti, maka kami minta keadilan-Mu ya Rabb. Apa kata Allah? Ambil puasa zakatnya, ambil puasa haji, diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Inilah orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani ghufira lahu qabla ay yatafarraqa. Di antara muslim yang lain adalah apabila kita berjabat tangan di momen Idul Fitri ini, maka Allah ampuni qabla ay yatafarraqa, sebelum kita berpisah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanzuru ila yaumil qiyamah. Ada dua golongan yang nanti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua adalah jarus su'i, tetangga yang jahat sama tetangganya. Maka di momentum bulan Idul Fitri ini, memasuki 1 Syawal ini, marilah kita saling memaaf-maafkan, terutama kepada orang tua kita, sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita, agar kita menjadi benar-benar orang-orang yang beriman, yang meninggikan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ambil puasa haji, diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Inilah orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani ghufira lahu qabla ay yatafarraqa. Di antara muslim yang lain adalah apabila kita berjabat tangan di momen Idul Fitri ini, maka Allah ampuni qabla ay yatafarraqa, sebelum kita berpisah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanzuru ila yaumil qiyamah. Ada dua golongan yang nanti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua adalah jarus su'i, tetangga yang jahat sama tetangganya. Maka di momentum bulan Idul Fitri ini, memasuki 1 Syawal ini, marilah kita saling memaaf-maafkan, terutama kepada orang tua kita, sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita, agar kita menjadi benar-benar orang-orang yang beriman, yang meninggikan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Yang nanti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua adalah jarus su'i, tetangga yang jahat sama tetangganya. Maka di momentum bulan Idul Fitri ini, memasuki 1 Syawal ini, marilah kita saling memaaf-maafkan, terutama kepada orang tua kita, sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita, agar kita menjadi benar-benar orang-orang yang beriman, yang meninggikan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kepada orang tua kita, sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita, agar kita menjadi benar-benar orang-orang yang beriman, yang meninggikan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Kemudian yang kedua, Ramadan berpesan kepada kita, puasa ditutup dengan membayar zakat fitrah. Seluruh rangkaian ibadah mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada fakir miskin. Bukankah puasa itu ditutup dengan zakat fitrah? Salat ditutup dengan salam, artinya harus kita peka terhadap kiri dan kanan, peka terhadap kepedulian di antara tetangga-tetangga kita. Haji mengajarkan ketika kena denda menyembelih hewan, diserahkan kepada fakir miskin, ujung-ujungnya adalah kepedulian kita kepada sesama manusia. Intinya adalah seluruh rangkaian ibadah kita kepada Allah mengajarkan kepedulian kita kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita diberikan nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar saat ini bukanlah kaya. Karena berapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar saat ini bukanlah pangkat jabatan. Karena berapa banyak pangkat dan jabatan justru menjerumuskan kita di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat terbesar saat ini adalah ketika kita diberikan harta, kita diberikan jabatan, digunakan untuk menolong agama Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalaulah orang yang beranggapan orang kaya itu mulia, harusnya Qarun lebih mulia saat ini. Kalaulah orang yang beranggapan pangkat dan jabatan golongan itu tinggi, maka Fir'aun lebih berhak, lebih mulia di saat ini. Kemuliaan kita yang sebenarnya adalah ketika kita diberikan harta, ketika kita diberikan kedudukan jabatan tinggi, kita gunakan harta dan jabatan tinggi itu untuk menolong agama Allah. Agama Allah dengan banyak kita berinfak di masjid, menyantuni anak yatim, menyedekahkan makanan sebagian rizkinya di jalan Allah melalui pengajian. Itulah harta kita yang sebenarnya, yang kekal, yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ma'akalta fa'afnaita, apa yang engkau makan fa'afnaita pasti akan busuk. Malabista fa'ablaita, apa yang engkau pakai fa'ablaita pasti akan rusak dan lapuk. Mata sedakta fa'abqaita, apa yang engkau sedekahkan fa'abqaita pasti akan kekal abadi, yang akan menolong kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Idul Fitri yang berbahagia. Kalaulah memang kaya bukan cara kita menunjukkan banyaknya harta kita. Kalaulah memang kita kaya bukan cara menunjukkan pangkat dan jabatan kita. Kalau memang kita kaya, sudahkah kita menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Namun nikmat terbesar saat ini adalah ketika kita diberikan harta, kita diberikan jabatan, digunakan untuk menolong agama Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalaulah orang yang beranggapan orang kaya itu mulia, harusnya Qarun lebih mulia saat ini. Kalaulah orang yang beranggapan pangkat dan jabatan golongan itu tinggi, maka Fir'aun lebih berhak, lebih mulia di saat ini. Kemuliaan kita yang sebenarnya adalah ketika kita diberikan harta, ketika kita diberikan kedudukan jabatan tinggi, kita gunakan harta dan jabatan tinggi itu untuk menolong agama Allah. Agama Allah dengan banyak kita berinfak di masjid, menyantuni anak yatim, menyedekahkan makanan sebagian rizkinya di jalan Allah melalui pengajian. Itulah harta kita yang sebenarnya, yang kekal, yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ma'akalta fa'afnaita, apa yang engkau makan fa'afnaita pasti akan busuk. Malabista fa'ablaita, apa yang engkau pakai fa'ablaita pasti akan rusak dan lapuk. Mata sedakta fa'abqaita, apa yang engkau sedekahkan fa'abqaita pasti akan kekal abadi, yang akan menolong kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Idul Fitri yang berbahagia. Kalaulah memang kaya bukan cara kita menunjukkan banyaknya harta kita. Kalaulah memang kita kaya bukan cara menunjukkan pangkat dan jabatan kita. Kalau memang kita kaya, sudahkah kita menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan tinggi itu untuk menolong agama Allah. Agama Allah dengan banyak kita berinfak di masjid, menyantuni anak yatim, menyedekahkan makanan sebagian rizkinya di jalan Allah melalui pengajian. Itulah harta kita yang sebenarnya, yang kekal, yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ma'akalta fa'afnaita, apa yang engkau makan fa'afnaita pasti akan busuk.
Malabista fa'ablaita, apa yang engkau pakai fa'ablaita pasti akan rusak dan lapuk. Mata sedakta fa'abqaita, apa yang engkau sedekahkan fa'abqaita pasti akan kekal abadi, yang akan menolong kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Kalaulah memang kaya bukan cara kita menunjukkan banyaknya harta kita. Kalaulah memang kita kaya bukan cara menunjukkan pangkat dan jabatan kita. Kalau memang kita kaya, sudahkah kita menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Malabista fa'ablaita, apa yang engkau pakai fa'ablaita pasti akan rusak dan lapuk. Mata sedakta fa'abqaita, apa yang engkau sedekahkan fa'abqaita pasti akan kekal abadi, yang akan menolong kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Kalaulah memang kaya bukan cara kita menunjukkan banyaknya harta kita. Kalaulah memang kita kaya bukan cara menunjukkan pangkat dan jabatan kita. Kalau memang kita kaya, sudahkah kita menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Kalaulah memang kaya bukan cara kita menunjukkan banyaknya harta kita. Kalaulah memang kita kaya bukan cara menunjukkan pangkat dan jabatan kita. Kalau memang kita kaya, sudahkah kita menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala harta kita. Kalaulah memang kita kaya bukan cara menunjukkan pangkat dan jabatan kita. Kalau memang kita kaya, sudahkah kita menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau memang kita kaya, sudahkah kita menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Banyak dosa-dosa yang kami perbuat, ya Allah. Terlalu banyak maksiat yang kami lakukan. Terlalu banyak orang-orang yang kami aniaya. Tapi Engkau masih beri kesempatan hidup di hari Jumat ini. Engkau masih beri kesempatan mengedahkan tangan kepadamu, rahmat-Mu, ampunan-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa kecil, dosa besar, dosa kecil, dosa besar, dosa terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan selama ini, ya Allah, yang sebetulnya tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu. Dosa yang kami lakukan tubuh ini, ya Allah, mulut dari dusta, ghibah, merendahkan orang lain, mata melihat yang tidak halal, telinga mendengar yang tidak pantas, akal pikiran dari rencana busuk, perut dari yang subhat sampai yang halal. Kemaluan mungkin ada di antara kami yang pernah berzinah, ya Allah. Di pagi ini mohon ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, kami banyak melakukan dosa besar yang kami lakukan. Kami mohon, ya Allah, bersihkan dosa-dosa kami, angkat dosa-dosa kami, ya Allah. Hijrahkan kami menjadi hamba-Mu yang sungguh-sungguh bertobat. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, ya Allah. Rahmati orang tua kami, ya Allah. Muliakan orang tua kami, ya Allah. Berkahi sisa umur orang tua kami, ya Allah. Wafatkan orang tua kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Jadikan kuburan orang tua kami, ya Allah, raudhah min riyadil jinnah, taman di antara taman-taman surga. Jangan Engkau jadikan kuburan orang tua kami jurang di antara jurang-jurang neraka. Allahumma ansurna ikhwanal mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, fi kulli makanin fi kulli zaman, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-iman, ya Allah, tancapkanlah di hati kami kekuatan iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasilah hidup kami dengan kesenangan ibadah dan kemuliaan akhlak. Wa qarrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, selamatkanlah kami dari kekufuran dan kefasikan, wal isyan, dan keinginan untuk berbuat maksiat. Wa ja'alna minar rasyidin, bimbing kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah, selamatkan agama kami. Ya muhyi wa haidat, yang menghidupkan kami. Ya mumit, yang sebentar lagi Engkau akan mewafatkan kami. Ya muqtadir, yang mengetahui jadwal kematian kami, ya Allah. Berikanlah kami taubat sebelum kami wafat, ya Allah. Berikanlah kami taubat sebelum kami wafat, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan iman,
Wafatkan kami nanti dalam keadaan Islam, bertaubat suci dalam keadaan zikir, bersihkan lahir dan batin, kesenangan ibadah, taat dalam kesenangan berjamaah di masjid. Berkahi kami di bulan Syawal ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami bersimpuh kepada ampunilah dosa kami sebagai ayah yang sampai hari ini belum menjadi ayah yang Engkau ridhoi dalam mendidik istri dan anak-anak kami. Ya Allah, jika ada dosa yang melekat pada anak-anak kami, maka setengah dosa itu kami yang menyumbang ya Allah. Kami yang menyumbangnya ya Allah, karena kesalahan kami dalam mendidik anak-anak kami. Jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari tuntunan agama. Maka kami mohon ya Allah, ringankan hisab kami di akhirat nanti. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami in nasina ketika kami lupa, aw akhtana atau kami salah. Rabbana wala tahmil alaina. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami isran kama hamaltahu alaina, sebagaimana beban berat yang Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna. Ya Allah, jangankan Engkau pikulkan kepada kami ma la taqata lana bih, apa yang tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Wa'fu anna, ampuni kami ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami yang teguh dalam mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, jika di tempat ini ada satu di antara kami yang datang membawa lumuran-lumuran dosa ya Allah di Masjid Al-Ikhlas ini, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarlah wa la hamman illa farradlah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, illa faradlah, kecuali Engkau tenangkan jiwanya. Wala asiran illa yasarta. Jika ada yang datang di tempat Masjid Al-Ikhlas ini untuk berhijrah, hidupnya masih sulit, pekerjaannya masih sulit, rumah tangganya masih sulit, ekonomi sosialnya masih sulit, illa yasarta, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit di tempat ini, hati kami kekuatan iman. Wazayyinhu fi qulubina, hiasilah hidup kami dengan kesenangan ibadah dan kemuliaan akhlak. Wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Selamatkanlah kami dari kekufuran dan kefasikan, wal isyan, dan keinginan untuk berbuat maksiat. Wa ja'alna minar rasyidin, bimbing kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan agama kami. Ya muhyi wa haidat, yang menghidupkan kami. Ya mumit, yang sebentar lagi Engkau akan mewafatkan kami. Ya muqtadir, yang mengetahui jadwal kematian kami ya Allah. Berikanlah kami taubat sebelum kami wafat ya Allah. Berikanlah kami taubat sebelum kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan iman. Wafatkan kami nanti dalam keadaan Islam, bertaubat suci dalam keadaan zikir, bersihkan lahir dan batin, kesenangan ibadah, taat dalam kesenangan berjamaah di masjid. Berkahi kami di bulan Syawal ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami bersimpuh kepada ampunilah dosa kami sebagai ayah yang sampai hari ini belum menjadi ayah yang Engkau ridhoi dalam mendidik istri dan anak-anak kami. Ya Allah, jika ada dosa yang melekat pada anak-anak kami, maka setengah dosa itu kami yang menyumbang ya Allah. Kami yang menyumbangnya ya Allah, karena kesalahan kami dalam mendidik anak-anak kami. Jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari tuntunan agama. Maka kami mohon ya Allah, ringankan hisab kami di akhirat nanti. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami in nasina ketika kami lupa, aw akhtana atau kami salah. Rabbana wala tahmil alaina. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami isran kama hamaltahu alaina, sebagaimana beban berat yang Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna. Ya Allah, jangankan Engkau pikulkan kepada kami ma la taqata lana bih, apa yang tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Wa'fu anna, ampuni kami ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami yang teguh dalam mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, jika di tempat ini ada satu di antara kami yang datang membawa lumuran-lumuran dosa ya Allah di Masjid Al-Ikhlas ini, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarlah wa la hamman illa farradlah.
jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, illa faradna, kecuali engkau tenangkan jiwanya. Wala asiran illa yasarta, jika ada yang datang di tempat Masjid Al-Ikhlas ini untuk berhijrah, hidupnya masih sulit, pekerjaannya masih sulit, rumah tangganya masih sulit, ekonomi sosialnya masih sulit, illa yasarta, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di tempat ini kami dosa itu kami yang menyumbang ya Allah. Kami yang menyumbangnya ya Allah, karena kesalahan kami dalam mendidik anak-anak kami. Jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari tuntunan agama. Maka kami mohon ya Allah, ringankan hisab kami di akhirat nanti. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami in nasina ketika kami lupa, aw akhtana atau kami salah. Rabbana wala tahmil alaina. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami isran kama hamaltahu alaina, sebagaimana beban berat yang engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna, ya Allah, jangankan engkau pikulkan kepada kami ma la taqata lana bih, apa yang tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Wa'fu anna, ampuni kami ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami yang teguh dalam mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, kami bermohon kepadamu, jika di tempat ini ada satu di antara kami yang datang membawa gumuran-gumuran dosa ya Allah di Masjid Al-Ikhlas ini, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau ampuni ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarlah wa la hamman illa farradlah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, illa faradlah, kecuali engkau tenangkan jiwanya. Wala asiran illa yasarta, jika ada yang datang di tempat Masjid Al-Ikhlas ini untuk berhijrah, hidupnya masih sulit, pekerjaannya masih sulit, rumah tangganya masih sulit, ekonomi sosialnya masih sulit, illa yasarta, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di tempat ini kami anna, maafkan kami ya Allah. Wa'fu anna, ampuni kami ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami yang teguh dalam mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, kami bermohon kepadamu, jika di tempat ini ada satu di antara kami yang datang membawa gumuran-gumuran dosa ya Allah di Masjid Al-Ikhlas ini, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau ampuni ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarlah wa la hamman illa farradlah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, illa faradna, kecuali engkau tenangkan jiwanya. Wala asiran illa yasarta, jika ada yang datang di tempat Masjid Al-Ikhlas ini untuk berhijrah, hidupnya masih sulit, pekerjaannya masih sulit, rumah tangganya masih sulit, ekonomi sosialnya masih sulit, illa yasarta, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di tempat ini kami, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau ampuni ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarlah wa la hamman illa farradlah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, illa faradlah, kecuali engkau tenangkan jiwanya. Wala asiran illa yasarta, jika ada yang datang di tempat Masjid Al-Ikhlas ini untuk berhijrah, hidupnya masih sulit, pekerjaannya masih sulit, rumah tangganya masih sulit, ekonomi sosialnya masih sulit, illa yasarta, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di tempat ini kami asiran illa yasarta, jika ada yang datang di tempat Masjid Al-Ikhlas ini untuk berhijrah, hidupnya masih sulit, pekerjaannya masih sulit, rumah tangganya masih sulit, ekonomi sosialnya masih sulit, illa yasarta, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di tempat ini kami masih sulit, ekonomi sosialnya masih sulit, illa yasarta, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di tempat ini kami ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di tempat ini